Secara mengejutkan pada posisi ini Dubov melakukan taktik pengorbanan menteri, yaitu dengan aksi menteri ke petak. Selamat sore kawan-kawan, kali ini kami menghadirkan dua game spektakuler dari Daniil Dubov. Oke, langsung saja. Game pertama di video kali ini berlangsung di Moskow tahun 2015. Dubov sebagai putih bersua dengan Vladimir Belouz. Pertempuran dibuka dengan reti opening kuda F3, pion hitam D5, pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3. Hitam mengeluarkan kuda menteri ke D7, pion hajar pion. Pion hitam makan pion. Dubov mengeluarkan gajah gelap ke Q5, pion C6, pion putih E3. Vladimir mengeluarkan gajah gelap ke petak D6, gajah terang D3. Kuda parkir ke F8, Dubov rokade. Hitam menggerakkan kudanya ke petak K6. Dubov lalu membongkar center, pion E4. Dan setelah pion hitam menyantap pion, Dubov menggerakkan gajahnya, pukul kuda. Menteri makan gajah, kuda ajar pion E4. Vladimir kemudian mengembalikan sang menteri ke petak D8. Dubov mengorbankan pion ke D5. Jika sekarang hitam tergoda menggerakkan pion pukul pion, salah satu variasi lanjutan adalah kuda hajar gajah, skak. Menteri pukul kuda, benteng E1, skak. Secara posisi putih jelas lebih unggul. Karena tak ingin dengan variasi lanjutan seperti itu pada game aslinya, setelah aksi pion putih ke petak D5 ini, hitam tidak mengambil pion. Hitam memilih melanjutkan pertarungan gajah gerak ke F4. Dubov melanjutkan pion hajar pion, dan setelah pion hitam makan pion, Dubov menggerakkan gajah ke C4. Vladimir Belouz menjawab langkah ini. Gajah mengepin kuda ke K4. Langkah ini disambut oleh Daniil Dubov dengan sebuah aksi pengorbanan gajah. Gajah pukul pion, skak. Raja pukul gajah, kuda F lompat ke Q5, skak. Hitam menjawab dengan langkah gajah pukul kuda. Dubov menggerakkan menteri pukul gajah. Vladimir lalu menyelamatkan gajah dengan menarik gajah ke petak E7. Dubov menggerakkan benteng ancam menteri ke D1. Menteri menghindar ke A5. Dubov lalu menginvasi baris ke-7. Benteng nongkrong ke D7. Hitam kemudian mencoba membuat tempat sembunyi untuk sang raja dengan cara menggerakkan benteng H ke F8. Dubov menjawab, pion maju ke H4. Hitam menggerakkan menteri K5, disambut pion H5. Hitam lalu menggerakkan kuda ke petak F4. Diantisipasi oleh Dubov. Benteng nongkrong ke E1. Vladimir selanjutnya menyembunyikan raja ke petak K8. Langkah ini disambut baik oleh Dubov dengan aksi pengorbanan kuda. Kuda loncat ke F6, skak.
Dan setelah hitam menjawab dengan langkah menteri pukul kuda, Dubov dengan segera menggerakkan benteng E, pukul gajah. Hitam mencoba menyambung nafas, pion maju ke Q5. Dubov menjawab, pion makan pion secara en passant. Vladimir Belus masih mencoba. Kuda ancam benteng ke petak D5. Akan tetapi setelah Danil Dubov melanjutkan pertempuran dengan sebuah langkah yang sangat-sangat powerful, yaitu aksi benteng melakukan skak ke petak G7. Pada posisi ini hitam langsung menyerah. Hitam terpaksa menyerah karena sekarang ia hanya punya dua opsi. Opsi pertama adalah raja ke H8 yang akan dibalas oleh Dubov dengan aksi benteng hajar pion di H7 skak. Raja kembali ke G8. Dubov akan menggerakkan benteng ke H8 skak. Tentu hitam bisa mencoba raja pukul benteng, tapi menteri H5 skak. Sang Maharaja Hitam tidak akan mungkin tertolong. Opsi selanjutnya bagi hitam setelah aksi benteng ke petak G7 ini adalah langkah menteri pukul benteng. Di sini Dubov tidak akan tertarik mengambil menteri, tapi ia akan melakukan langkah skak pion pukul pion. Raja pukul pion, tentu saja menteri hajar menteri skak mat. Oke, sekarang kita pindah pada game selanjutnya, sebuah game keren yang berlangsung di tahun 2022. Dubov Subhai Putih bersua dengan Grandmaster India Nihal Sarin. Dubov membuka pertarungan pion D4, pion D5, pion C4, Queens Gambit. Nihal Sarin menerima gambit, pion hajar pion. Dubov mengeluarkan kuda raja ke F3. Kuda raja hitam F6, pion E3. Pion hitam E6, gajah menyantap pion. Nihal Sarin selanjutnya mendorong pion C5. Danil Dubov rokade. Pion hitam maju ke 6, menteri E2. Nihal Sarin mendorong pion P5, gajah D3. Sarin menggerakkan pion hajar pion. Dubov lalu menjawab pion A4. Dan setelah pion hitam menyantap pion di A4, Dubov menjawab benteng hajar pion. Apabila pada posisi ini Nihal Sarin melanjutkan pertarungan dengan pion pukul pion, tentu gajah pukul pion. Para perwira dari putih sudah sangat-sangat aktif, sedangkan para perwira dari hitam terlihat masih mager, masih kegoleran di tempatnya masing-masing. Oleh karena itu, pada game aslinya, di posisi ini Nihal Sarin tidak mengambil pion. Ia memilih melanjutkan pertarungan gajah gelap E7. Dubov menggerakkan benteng pukul pion D4, ancaman langsung terhadap sang menteri. Sarin menyelamatkan menteri, menteri gerak ke P6. Dubov mengeluarkan kuda ke D2.
Nihal Sarin lalu mengancam benteng. Kuda lompat ke C6. Dubov langsung memindahkan benteng ke sayap kanan. Benteng H4. Sarin meletakkan gajah ke B7. Dubov menggerakkan kuda ancam menteri ke C4. Dan setelah sang menteri menghindar ke petak C7, Dubov mencoba mengaktifkan gajah gelap, gajah D2. Nihal Sarin pada posisi ini memutuskan rokade pendek. Langkah ini disambut baik oleh Dubov, gajah C3. Sebuah ancaman yang sangat gamblang. Nihal Sarin mencoba bertahan, pion maju ke G6, tapi Dubov terus menekan. Kuda lompat ke G5. Nihal Sarin mencoba mengantisipasi serangan dari Dubov dengan cara menggerakkan kuda ke D5. Maksud dari langkah ini, jika sekarang Dubov melanjutkan dengan langkah benteng pukul pion, maka akan dibalas oleh Nihal Sarin, kuda hajar gajah. Pion pukul kuda akan berhadapan, gajah pukul kuda, dan hitam masih baik-baik saja. Namun sungguh malang bagi Nihal Sarin, skenario seperti itu ternyata tak pernah terjadi. Karena pada game aslinya, setelah langkah kuda hitam ke petak D5 ini, ternyata seorang Daniil Dubov membuat sebuah manuver yang sangat powerful. Sebuah langkah mengejutkan yang langsung membuat Nihal Sarin KO. Apabila kawan-kawan ingin, silahkan pause video ini dan coba temukanlah langkah selanjutnya dari putih. Tanpa disangka-sangka, ternyata pada posisi ini Daniil Dubov melakukan taktik pengorbanan menteri, yaitu dengan manuver menteri ke petak H5. Dan setelah langkah ini, Nihal Sarin langsung menyerah. Nihal Sarin terpaksa menyerah karena ia sadar di posisi ini sang Maharaja sudah mustahil untuk ditolong. Tentu pada posisi ini, Nihal Sarin bisa mencoba menyambung hidup dengan langkah pion pukul menteri, namun akan langsung disambut oleh Dubov dengan aksi gajah pukul pion di H7. Sekarang